Edinson Cavani pamit pergi dari Manchester United. Sebuah informasi baru beredar mengenai spekulasi masa depan Edinson Cavani. Sang striker dilaporkan sudah pamit untuk meninggalkan Manchester United di musim panas nanti. Cavani bergabung dengan Manchester United di musim panas tahun lalu. Pemain timnas Uruguay itu direkrut sebagai free agent setelah ia tidak memperpanjang kontraknya bersama PSG. Kontrak Cavani akan berakhir di musim panas nanti. Beredar kabar bahwa ia kini diminati untuk bergabung dengan klub asal Argentina, Boca Juniors. Media Argentina, Doble Amarilla mengklaim bahwa Cavani sudah mengambil keputusan mengenai masa depannya. Ia memutuskan untuk pergi dari Old Trafford di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, ada satu alasan mengapa Cavani ingin pergi dari MU dan bergabung dengan Boca Juniors. Ia kabarnya tidak merasa nyaman tinggal di Manchester. Sementara ia sudah lama merindukan kembali ke Amerika Selatan. Sang striker ingin berada lebih dekat dengan keluarganya sehingga ia membulatkan tekad untuk pergi di musim panas nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa keputusan Cavani untuk pergi dari MU tidak ada hubungannya dengan ESL. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United saat ini sedang terlibat polemik panas. Karena manajemen Setan Merah memutuskan untuk bergabung dengan European Super League. Namun Cavani dilaporkan ingin pindah bukan karena keikutsertaan MU di ESL melainkan murni karena faktor keluarga. Gary Neville kritik pedas pemilik Manchester United, mereka pemulung. Begitu wacana European Super League terkuak, kritikan dari sana-sini langsung bermunculan. Salah satu sosok yang paling lantang menyuarakan kritikannya terhadap kompetisi ini adalah mantan pemain Manchester United, Gary Neville. Kabar terkait realisasi European Super League ini muncul pada Minggu, tanggal 18 April tahun 2021 kemarin. Menurut laporan The New York Times, ada 12 klub yang mengklaim dirinya sebagai pendiri dan siap menjalankan kompetisi kontroversial tersebut. 12 klub tersebut dikenal sebagai raksasa Eropa dari berbagai negara. Mereka adalah Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Juventus, AC Milan, Inter Milan, Real Madrid dan juga Barcelona. Rencananya, European Super League bakal diikuti oleh 20 tim, 15 diantaranya disebut sebagai pendiri yang akan mengikuti kompetisi tersebut secara permanen. Sementara 5 sisanya didapatkan dari kompetisi domestik. Meski terdengar seru karena akan mempertemukan raksasa Eropa secara reguler, European Super League justru mendapatkan kritik keras dari berbagai kalangan. Mereka menganggap ESL hanya jadi ajang buat klub besar untuk memperkaya dirinya sendiri. Neville merupakan salah satu sosok yang paling lantang mengkritik kompetisi tersebut. Ia bahkan tak sungkan melontarkan kata-kata pedas untuk Manchester United, meskipun dirinya menghabiskan seluruh karir pemain profesionalnya di sana. Saya telah diam melihat keluarga Glazer dengan dasar masih Manchester United, saya masih bisa menonton mereka bermain, saya masih bisa bahagia dan sedih, ungkap Neville kepada Sky Sports. Jika mereka mengambil persenan keuntungan, saya masih bisa sedikit memaklumi. Saya tidak bisa hidup saat mereka menyerang setiap fans sepak bola di negara ini, lanjutnya. Neville merasa keluarga Glazer sudah terlalu maruk dalam mencari keuntungan di balik jubah Manchester United. Saking bencinya, ia menyebut keluarga Glazer sebagai pemulung. Mau Youssef En-Nesyri, Manchester United harus bayar segini. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Penyerang incaran mereka, Youssef En-Nesyri dikabarkan siap dijual Sevilla di musim panas nanti. Menjelang dibukanya bursa transfer musim panas, Manchester United dilaporkan tengah berburu striker baru. Ole Gunnar Solskjaer butuh penyerang baru setelah Edinson Cavani dilaporkan akan hengkang di musim panas nanti. Sejauh ini sudah ada banyak striker yang dikaitkan dengan tim berjuluk Setan Merah itu. Salah satunya adalah penyerang Sevilla, Youssef En-Nesyri. Estadio Deportivo mengklaim bahwa MU berpeluang mendapatkan sang striker, karena Sevilla siap menjualnya di musim panas nanti. Manchester United sangat tertarik merekrut En-Nesyri karena performanya yang apik. Striker berusia 23 tahun itu menjadi andalan di lini serang klub asal Andalusia itu. Ia berhasil menyerangkan total 22 gol sepanjang musim ini. Melihat potensi sang striker, MU jadi tertarik untuk memboyongnya. Menurut laporan tersebut, Sevilla berencana untuk menjual En-Nesyri di musim panas nanti.
Mereka kabarnya tengah butuh tambahan dana. Karena keuangan mereka agak bermasalah karena pandemi COVID-19. Itulah mengapa Sevilla berencana untuk melepaskan sang striker di angka 46 juta euro. Demi Manchester United, Rafael Varane tolak PSG. Spekulasi masa depan Rafael Varane memasuki babak baru. Bek Real Madrid itu dilaporkan sudah memantapkan hati bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Sejak musim 2020-2021 digelar, masa depan Varane berada dalam tanda tanya besar. Karena kontraknya di Bernabeu akan habis di tahun 2022 mendatang. Kabar yang beredar belakangan ini menyebut bahwa Varane sudah pasti pergi dari Real Madrid di musim panas nanti. Setelah ia gagal mencapai kata sepakat mengenai kontrak baru di Bernabeu, AS mengklaim bahwa Varane sudah menentukan kemana ia akan berlabuh. Sang bek dilaporkan sudah mantap bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan tersebut, Varane sebenarnya mendapatkan 2 tawaran dari 2 klub besar Eropa. Mereka adalah Manchester United dan PSG. Kedua tim ini sama-sama tertarik menggunakan jasa Varane di musim depan. Varane kabarnya lebih tertarik dengan proyek yang tengah dibangun Manchester United. Jadi ia lebih condong pindah ke Old Trafford. Menurut laporan lain yang beredar, proses kepindahan Varane ke Old Trafford semakin mendekati kenyataan. Sejak beberapa pekan yang lalu, agen Varane sudah menghubungi Manchester United. Mereka mulai menego kontrak sang bek di MU. Kabarnya proses pembicaraan ini sudah memasuki tahap akhir, sehingga transfer Varane ke Old Trafford bisa segera terwujud. Mason Greenwood, talenta langka yang hanya muncul 10 tahun sekali. Sebuah pujian besar dilayangkan Scott McTominay kepada Mason Greenwood. Ia percaya striker muda itu adalah talenta langka yang muncul di Manchester United. Nama Greenwood mulai dikenal pecinta sepak bola Inggris sejak musim lalu. Masih berusia 18 tahun pada saat itu, Greenwood sudah diorbitkan dan sering dimainkan di tim utama Setan Merah. Belakangan ini, Greenwood kembali menunjukkan ketajamannya. Ia mengemas 2 gol sehingga Manchester United berhasil menang dengan skor 3-1 melawan Burnley. McTominay menyebut bahwa sang adalah talenta yang istimewa. Dia Greenwood adalah talenta yang hanya muncul 10 tahun sekali, ujar McTominay kepada laman resmi MU. McTominay juga mengaku terkesan melihat permainan Greenwood. Ia menilai sang striker sudah semakin tajam dan menjadi ancaman yang kian berbahaya di lini serang MU. Dia adalah talenta yang sangat langka karena ia pemain sangat bagus. Caranya menyelesaikan peluang dan caranya bergerak benar-benar luar biasa. Sangat menyenangkan melihatnya bermain sambil tersenyum. Sekarang ia sudah mulai mencetak lebih banyak gol dan situasi ini bagus untuk kami. McTominay juga menegaskan bahwa pemain-pemain senior MU juga punya tanggung jawab dalam perkembangan Greenwood. Ia menyebut bahwa mereka harus menjaga sang striker agar tetap rendah hati dan juga bekerja keras. Indikasikan menentang Super League, Bruno Fernandes, mimpi tak bisa dibeli. Bintang Manchester United, Bruno Fernandes menjadi nama kesekian yang menunjukkan ketidaksukaan dirinya terhadap rencana menggelar European Super League. Seperti diberitakan sebelumnya, 12 klub top Eropa termasuk Manchester United berencana untuk menggelar kompetisi baru bertajuk European Super League. Tak pelak, ide ini pun mendapat tentangan dari berbagai pihak, mulai dari supporter, klub lain, otoritas liga domestik, hingga badan sepak bola Eropa UEFA. Sejumlah pemain mulai berani menyuarakan pendapat mereka mengenai rencana gelaran Super League ini. Mayoritas menentang adanya rencana tersebut. Salah satu pemain yang memberi isyarat bahwa dirinya menolak European Super League adalah Bruno Fernandes. Isyarat tersebut ia sampaikan lewat akun Instagram pribadinya. Lewat unggahan Instagram Story, Fernandes mengutip unggahan rekannya di timnas Portugal, Daniel Podence yang sebelumnya mengecam Super League. Tak hanya itu, Bruno Fernandes pun juga menambahkan caption berbunyi, "Mimpi tak bisa dibeli." Sejumlah bentuk hukuman kabarnya tengah digodok oleh UEFA dan FIFA menyiapi adanya rencana menggelar liga tandingan bernama European Super League ini. Presiden UEFA, Alexander Ceferin menyatakan bahwa pemain yang terlibat dalam kompetisi tersebut bisa dihukum tak boleh berlaga di ajang Euro dan Piala Dunia. Bruno Fernandes puji Paul Pogba, "Dia buat saya semakin baik." Playmaker Manchester United, Bruno Fernandes mengaku senang bisa bermain dengan Paul Pogba.
Ia menyebut pemain asal Prancis itu sukses mengeluarkan kemampuan terbaiknya di atas lapangan. Saat Fernandes pertama kali datang ke MU, ada banyak spekulasi mengenai sosok Paul Pogba. Banyak yang menilai Fernandes dan Pogba tidak bisa dimainkan bersamaan karena mereka memiliki posisi yang mirip. Namun asumsi itu telah terpatahkan. Di beberapa bulan terakhir, Pogba dan Fernandes menciptakan kerjasama yang sangat apik di atas lapangan. Fernandes mengakui bahwa ia sangat senang bisa bermain bersama Pogba. "Saya sudah mengenal Paul sejak lama, karena kami berdua bertemu di Italia," buka Fernandes di laman resmi MU. Fernandes menyebut bahwa sejak awal ia memiliki hubungan yang baik dengan Pogba, sehingga keduanya bisa saling memahami satu sama lain. "Saya sudah lama mengenalnya dan kami memiliki hubungan yang bagus. Saya rasa di atas lapangan, kami berdua masih bisa tampil lebih baik lagi bersama. Saya sangat menang bisa menjadi rekan setimnya, dan kami berdua tahu kami bisa saling bekerja sama untuk membantu tim ini." Lebih lanjut, Fernandes mengakui bahwa bermain dengan Paul Pogba membuatnya bisa tampil jauh lebih baik lagi.